Halo anak-anakku kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada kalian yang sedang mengakses pembelajaran ini pada waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Anak-anakku, materi kita yang ketiga ini adalah KD 3.24.2 tentang iklan, slogan, atau poster. Setelah kalian menyimak materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Selain itu, juga diharapkan kalian dapat menelaah slogan, iklan, dan poster ini dari segi struktur dan kebahasaannya. Baiklah anak-anak, silakan kalian cermati gambar iklan ini. Saat membaca judul dan mencermati contoh iklan ini, Ibu harap kalian jadi ingat dan memiliki gambaran tentang materi yang akan kita pelajari kali ini. Iklan yang Ibu contohkan ini isinya adalah mengajak masyarakat untuk menggunakan sabun Nuvo. Ingat, punya sabun Nuvo pernah pakai? Karena sabun Nuvo menciptakan hari-hari anti kuman, memenuhi hidup sehat, dan tumbuh kembang anak. Jadi, berdasarkan gambar yang kalian cermati tadi, juga berdasarkan ingatan kalian tentang iklan yang pernah kalian lihat, kalian tonton, apa itu iklan? Yaitu teks yang mendorong atau membujuk seseorang atau orang banyak agar tertarik kepada barang dan jasa yang ditawarkan. Ya. Iklan itu bisa disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, atau juga dari internet. Sedangkan unsur-unsur iklan itu adalah ada gambarnya, kemudian bisa juga bergerak, ada kata-kata atau suara. Ada beberapa fungsi iklan. Yang pertama, iklan itu berfungsi sebagai upaya pendekatan atau persuasi yang mengarahkan konsumen untuk membeli. Ya, yang kedua, dia juga sebagai informasi untuk menyampaikan produk baru dari sebuah perusahaan atau sebuah pabrik. Ya. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai pengingat agar konsumen selalu menggunakan produk tersebut. Maka sering kita temui iklan yang berulang-ulang dalam media massa seperti televisi maupun internet. Ya. Iklan penawaran berikutnya adalah penawaran jasa. Ya, jadi yang dijual adalah jasa. Kalau tadi adalah produk atau barang, yang ini jasa. Apapun yang dijualnya kalau tidak berupa barang, itu berarti dia berupa jasa. Di sini Bu contohkan adalah jasa laundry, kemudian penjualan rumah, ada juga ojol, ya, ojek online. Kemudian banyak contoh-contoh jasa yang lainnya ya, selain dari menjual barang itu berarti adalah menjual jasa. Seperti tukang pijat itu juga menjual jasa ya. Jenis iklan berikutnya setelah iklan penawaran adalah iklan layanan masyarakat. Apa itu iklan layanan masyarakat? Yaitu iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang dihadapi, ya, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan ini biasanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi, juga oleh pemerintah. Ya. Contohnya yang dikeluarkan oleh pemerintah nih, misalnya saat ini kan sedang masa pandemi. Kalau kalian lihat di jalan-jalan maupun di dalam media massa, itu ada anjuran untuk vaksin,
kemudian jaga jarak, kemudian peringatan tentang PPKM, ya, itu semua adalah iklan layanan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menjaga agar masyarakat tidak mengalami ancaman yang membahayakan. Anak-anak, jenis iklan berikutnya yang terakhir nih ya, merupakan jenis iklan permintaan. Isinya biasanya adalah berupa lowongan pekerjaan. Ya, ini baik itu dari instansi, dari pemerintah maupun dari organisasi, kemudian mungkin dari bank atau dari pihak bank, kemudian dari ya organisasi-organisasi yang membutuhkan tenaga kerja, mereka biasanya akan menuliskannya dalam kolom lowongan kerja. Ini bisa kita temui di koran-koran maupun di majalah ya. Ibu kira itu tadi ya. Jadi ada 4 semuanya jenis iklan ya. Ibu ulangi sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Jenis-jenis iklan ada 4 berarti ya. Yang pertama tadi adalah iklan penawaran. Yang penawaran ini juga dibagi menjadi 2, bisa berupa penawaran barang dan penawaran jasa. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan pemberitahuan atau pengumuman. Dan yang keempat ini adalah iklan permintaan. Bagaimana tentang jenis-jenis iklan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau kalian masih belum paham, kalian bisa lihat, bisa buka di internet. Ibu kira sudah tidak asing ya. Atau kalau kalian nonton televisi ada iklan di situ, kalian cermati, wah ini masuk iklan yang mana nih ya? Iklan penawaran, layanan masyarakat, pemberitahuan atau pengumuman atau permintaan. Gitu ya. Oke. Anak-anak, materi kita berikutnya setelah kita bicara tentang iklan dan slogan, yaitu poster.
Silakan cermati contoh yang Ibu berikan ini. Ya, poster sebenarnya pada dasarnya sama dengan iklan. Ya, hanya ruangnya saja yang berbeda. Kalau iklan itu di dalam media, ya, di sebuah ruang, bisa di koran, di TV, di majalah. Tapi kalau poster itu di luar ruangan, ya, istilahnya di luar ruangan, di tempat-tempat umum. Ya, dia berupa plakat, ya, yang dipasang di tempat-tempat umum. Kalau kalian lihat di pinggir jalan maupun di terminal atau di tempat-tempat umum lainnya, ya, misalnya di tempat-tempat wisata, itu ada gambar besar yang dipasang di pinggir-pinggir pintu masuk mungkin, atau melintang di badan jalan mungkin, ya. Itu namanya poster, ya. Isinya apa? Isinya ya sama dengan iklan, ya. Bisa menawarkan barang, menawarkan jasa, bisa juga layanan masyarakat, bisa juga berupa pengumuman, hanya tempatnya di luar media, di luar ruangan, istilahnya di luar ruangan, dipasang di tempat-tempat umum sehingga orang-orang yang lewat bisa melihat, ya. Dan bedanya lagi dengan iklan, kalau poster ini gambarnya dan warnanya serta tulisannya mencolok, ya, gambarnya yang mencolok. Tulisannya juga tidak banyak, ya. Tulisannya dibuat besar sehingga mudah dibaca, mudah diingat, warnanya mencolok supaya mudah terlihat, ya. Karena tidak mungkin kan orang di pinggir jalan berhenti untuk membaca. Orang hanya akan membaca sambil lalu saja. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu jelaskan apa itu slogan, iklan, poster, kini tibalah kita akan identifikasi apa sih perbedaan dan persamaan antara iklan, slogan, dan poster itu. Kita mulai dari slogan, ya. Apa itu slogan? Ya, perbedaannya, kalau slogan itu cirinya adalah memiliki pesan semangat atau motivasi yang unik. Kemudian teks slogan itu berisi kalimat pendek yang tersusun dari beberapa kata. Kemudian dia bisa diletakkan di mana saja, tidak dibatasi oleh media, ya, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Ruangan ini maksudnya adalah media, mau di koran, di majalah, di televisi, atau di tempat-tempat umum. Kemudian terkadang diletakkan juga di dalam poster, ya, sebagai pelengkap. Kemudian berikutnya adalah iklan. Apa perbedaan iklan? Kalau iklan itu berisi penawaran barang atau jasa atau imbauan atau layanan masyarakat. Kemudian dia lebih menonjolkan kelebihan dari produk atau jasanya, ya. Kemudian dia berusaha untuk membujuk orang lain, ya, atau orang yang membacanya atau masyarakat untuk membeli. Kemudian merupakan perpaduan antara unsur gambar, kata, gerak, dan suara. Itu iklannya. Sedangkan poster itu hanya ditulis di media plakat, kertas, ya, berupa kertas atau kain yang berukuran besar, kemudian dipasang di tempat-tempat umum sehingga bisa dilihat oleh orang banyak. Berisinya pengumuman, penawaran barang atau jasa seperti yang dikatakan tadi. Kemudian dia menggunakan gambar dan warna yang menarik dan mencolok. Kenapa? Supaya mudah dilihat dan dibaca oleh orang yang lewat, ya. Itu perbedaannya. Kemudian persamaannya, iklan, slogan, dan poster ini sama-sama bersifat persuasif. Artinya sama-sama membujuk, baik itu secara halus maupun terang-terangan sebenarnya, ya, kepada siapa saja yang melihat atau mendengar. Jadi Bu ulangi, persamaannya antara iklan, slogan, dan poster itu sama-sama bersifat persuasif atau membujuk, baik itu secara halus maupun terang-terangan kepada siapa saja yang melihat atau mendengar iklan tersebut. Nah, bisa dipahami kan? Berikutnya, dari segi kebahasaan, apa yang menjadi ciri iklan, slogan, dan poster dari segi kebahasaan? Yang pertama, cirinya adalah pendek atau singkat, ya. Bahasa iklan, slogan, poster ini sama-sama harus pendek, singkat, tapi jelas, kemudian menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif atau mengajak. Ini yang pasti, ya. Jadi
Ibu ulangi sekali lagi, ciri-ciri iklan, slogan, dan poster itu dari segi kebahasaan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat atau pendek, tapi jelas, kemudian menarik, mudah diingat, dan persuasi. Anak-anak, kalau tadi kita membicarakan persamaan kebahasaan antara slogan, poster, dan iklan, kali ini kita akan membicarakan tentang dari segi perbedaan, ya, perbedaan kebahasaan antara slogan, poster, dan iklan. Bahasa slogan perbedaannya dengan yang lainnya, kalau slogan itu bahasanya lebih mengarah pada kata-kata atau kalimat, ya, dia hanya berupa kalimat, tidak ada gambar. Kemudian bahasa slogan itu berisi tujuan dan ideologi. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu, kemudian ada ideologinya juga, ya, dalam slogan. Sedangkan bahasanya poster itu, kalau poster lebih banyak kepada gambar, ya, gambarnya lebih menonjol. Dan bahasanya poster itu lebih kepada imbauan, ajakan, kemudian upaya edukasi atau pendidikan, dan penyaluran aspirasi tertentu. Itu kebanyakan dalam poster, walaupun kadang-kadang dia ngiklan juga sih, ya, tapi lebih menonjolnya kepada ini, ya. Kemudian sedangkan iklan, ya, kalau bahasanya iklan itu lebih bersifat komersil, ya, dia memiliki nilai jual lah gitu, ya, jualan kalau iklan itu, ya. Ya, gitu ya kira-kira perbedaan slogan, poster, dan iklan dari segi bahasa. Baik anak-anak, bagaimana dari penjelasan singkat Ibu yang terburu-buru karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, selesai, kita sudah selesai materi tentang iklan, slogan, dan poster dari segi kebahasaannya maupun dari segi ciri-ciri yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau masih belum paham, ya, Ibu sarankan kalian untuk mencari tentang materi penjelasan tentang iklan, slogan, dan poster ini di internet, ya. Silakan kalian cari, ada banyak sumber di sana. Kalian boleh buka dari sumber mana saja, dari link mana saja yang memberikan penjelasan tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat Ibu mengenai materi kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu berharap kalian memiliki pemahaman, walaupun mungkin baru sedikit. Ibu minta maaf untuk keterbatasan ini. Berikutnya, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi iklan, slogan, dan poster, seperti biasa tentu saja ada soal-soal atau kuis mengenai materi slogan, iklan, dan poster yang harus kalian kerjakan. Tapi ada di luar dari video ini, ya, ada di course tersendiri dalam Moodle kalian. Di situ sudah Ibu sediakan judulnya kuis materi bab 2, iklan, slogan, dan poster. Itu judul latihan ulangannya, ya, soal-soal latihan tentang slogan dan poster yang ada di Moodle kalian. Ibu kira cukup sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ya, protokol kesehatannya. Semoga kita semua senantiasa sehat. Amin.